Saya mungkin mau cerita soal BPJS Ketenagakerjaan. Tadi juga ada banyak pertanyaan pas lagi break. Terus ini saya ceritakan aja. Pertama, BPJS Ketenagakerjaan tidak sama dengan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan itu digunakan jika terjadi kecelakaan dalam bekerja, entah sedang berangkat mau kerja atau pulang dari pekerjaan atau di dalam situasi sedang bekerja. Kemudian santunan diberikan kepada mereka yang meninggal dunia. Kalau meninggal dunianya ada dua, biasanya santunan lebih besar diterima ketika meninggal dunianya karena kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan maksimal teman-teman ketika terjadi kecelakaan kerja ataupun meninggal dunia, itu bisa masuk ke rumah sakit yang paling besar, ditangani dengan sebaik-baiknya, masuk ruangan VIP kayak kelas 1, kelas 2 gas aja. Kalau harus operasi dioperasi, walaupun tagihannya itu 1 miliar pasti dibayarkan. Terus kalau misalkan keuntungannya apalagi, misalnya kaki hilang 1, ganti kaki palsu ditanggung BPJS. Apa segala macam cacat itu juga ditanggung. Selama tidak bisa bekerja sekian bulan itu juga diberikan ganti upah, itu dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Keuntungannya lagi adalah ada beasiswa untuk 2 orang anak sampai dengan S1. Jadi kalau teman-teman ikut program BPJS Ketenagakerjaan, setidak-tidaknya teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk keluarga, sehingga tenang dalam melakukan pekerjaan. Kalau perusahaan belum bisa membayarkan, ya bayar sendiri dulu, uang harganya lebih murah dari rokok. Terus BPJS Ketenagakerjaan adalah programnya negara. Siapapun presidennya itu dijamin tidak akan diganti dan dihapus. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah komitmen negara untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya, siapapun presidennya. Nah, berikutnya adalah, tadi ada yang tanya, Bu, kalau perisai itu apa sih? Nah, sebetulnya BPJS Ketenagakerjaan itu sama dengan asuransi, tetapi karena dia kelasnya rakyat sekali, sehingga bayarannya setiap bulan tidak disebut premi, melainkan iuran, karena sangat rendah ya. Nah, untuk bisa mencapai masyarakat Indonesia yang jumlahnya 300 juta orang, program negara yang satu ini itu membutuhkan bantuan beberapa pihak, sehingga BPJS Ketenagakerjaan membentuk yang namanya agen-agen perisai. Kalau di asuransi umum itu agen asuransi lah. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaannya disebutnya agen perisai. Nah, agen perisai ini sebetulnya bisa dikerjakan oleh teman-teman yang berkomunitas dan berorganisasi. Kenapa? Itu bisa kasih masukan setiap bulannya, bisa kasih income, karena ada fee-nya. Untuk fee-nya berapa saya nggak hafal. Jadi agen perisai nanti tanya ke Hari, berapa dapatnya? Fee-nya, penghasilannya. Hari ini cuma ngurusin BPJS setiap bulan itu digaji 8 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena udah ribuan peserta yang daftar di Hari. Tetapi karena dia masuk ke BPJS jadi agen perisai BPJS Ketenagakerjaannya lewat RBPI, dipotong untuk kas RBPI. Jadi dipotong paling kalau dia bulan ini dapat 8 juta, dia suruh setor ke kasnya RBPI 2 juta, dia 6 juta, kayak gitu. Itu gimana hitungannya, Har? 15% dari total yang dibayarin sama insentif target. Insentif? Target berapa? 25 per bulan. 25 orang per bulan. Ah, berarti kalau teman-teman jadi agen perisai itu per 25 orang yang daftar dapat berapa? Dapat 10.000 kalau dia ikut 2 program. 10.000 per kepala. Terus per bulannya dapat 15% dari total iuran peserta yang di bawahnya agen perisai itu. Nah, kan lumayan. Bisa bantu kasih penghasilan ke kitanya dan bisa membantu uang kas. Gitu, ya kan? Nah,
Terus siapa aja sih yang bisa kita tarik jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang BPU ya, bukan penerima upah? Itu nggak cuma sopir, tapi semua pekerja informal. Bu, istri saya jualan online, boleh. Bu, istri saya jualan nasi uduk, boleh. Emang punya resiko kecelakaan kerja? Punya, ya kan? Belanja beras buat bikin nasi uduk ke pasar, pulang dari pasar jatuh. Misalnya kena knalpot lah, kecelakaan lah, apa segala macam. Istri saya jualan es teh manis tuh Bu di pasar yang di apa? Apakah ada resiko kecelakaan kerja? Ada. Masak teh, bawa air sepanci, kesiram air panas, itu kecelakaan kerja. Nah itu boleh. Jadi yang dijadikan peserta itu tidak cuma sopir, tapi semua pekerja informal, kecuali apa? Pegawai micat ya. Itu walaupun informal nggak bisa tuh jadi peserta karena dia ilegal. Takutnya, Bu, kecelakaan kerja, dia lagi main terus keseleo apa segala macem, gaya jungkir balik apa segala macem. Itu nggak bisa tuh dijadiin anggota atau peserta BPJS. Takutnya kan, langsung kayaknya aku punya pelanggan micet banyak nih gitu. Gitu ya. Terus petani, nelayan, pedagang, marbot masjid itu juga boleh. Manfaatnya banyak banget. Tadi yang pasti mendapatkan santunan, kalau terjadi kecelakaan kerja kita tenang dan pasti tidak perlu ribut sama rumah sakit seperti BPJS tetangga, karena yang ngantri kan banyak. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan insya Allah pelayanannya bagus. Terus gimana sih caranya menjadi agen perisai? Caranya adalah punya rekening. Rekening apa? Rekening BNI, Niaga, CIMB Niaga, atau BSI. atau BSI emang udah kerja sama? Udah ya. Nah 3, kalau mau jadi agen perisai harus isi formulir, terus menyertakan ijazah, punya rekening BNI atau CIMB atau BSI. Ya itu. Nah terus jadi teman-teman misalnya di komunitasnya, Bu, lumayan nih, komunitasku ada 100 orang, tunjuk siapa yang mau kelola BPJS-nya, jadikan dia agen perisai. Nanti setiap bulan ada pendapatan. Nah bagi hasil buat yang kerja kan capek tuh, nginput data capek. Dia misalnya 70%, 30% masuk kas kayak gitu. Tadi kan ada yang tanya tuh, siapa yang tanya tadi gitu. Jadi memang BPJS Ketenagakerjaan untuk informal ada yang namanya agen perisai, karena BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa bergerak sendiri untuk bisa masuk ke semua kelompok masyarakat yang sampai ke pelosok-pelosok. Jadi butuh bantuan teman-teman yang juga mau jadi agen perisai gitu. Ada yang mau tanya nggak? Aku tanya lah. Ya. Iya, jadi sekali lagi kesehatan sama ketenagakerjaan itu tidak ada hubungannya. Mereka sama-sama BPJS, tapi beda departemen, beda kementerian, beda tanggung jawab, beda mekanisme. Jadi tidak ada hubungannya. Kemarin kalau nggak salah dirimu ya, dia panik ya kan? Saya daftar BPJS Ketenagakerjaan di RWPI, itu BPJS kesehatan saya hangus gitu. Itu sebetulnya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Akhirnya di cross check sama tim kita, BPJS kesehatannya teman-teman yang gratis dari pemerintah, kalau tidak dipakai sekalipun dalam setahun, kalian akan dihapus tuh haknya. Kalau pribadi bisa. Nah mungkin bisa dibantu nego sama hari dendanya. Dendanya bisa dinego, diturunin, terus nanti dicicil, dibayarkan dulu. Pertama nego denda, karena udah numpuk pasti. Kedua cicil, atau kalau ada pemutihan, ajukan pemutihan biar dinolkan. Tapi kan jarang pemutihan, paling setahun berapa kali. Terus nanti kalau udah punya tertib bayar ya Pak. Karena gitu kan, abis lahiran dipakai, udah terus ngilang, nggak bayar-bayar lagi dah tuh. Oh gitu. Sempat nganggur tuh Pak? Sama dong, aku juga pengangguran. Saya kalau bikin BPJS Ketenagakerjaan itu harus beres dulu yang. Oh enggak, tidak, sekali lagi tidak saling mempengaruhi. Anda punya masalah di BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan nggak ada masalah. BPJS Ketenagakerjaan yang bermasalah, kesehatannya tidak juga jadi masalah. Jadi
ini beda ya, tidak ada hubungannya, kebetulan aja depannya sama gitu. BPJS. Kalau dua-duanya kita ikut, Bu? Dua-duanya apa? Kesehatan sama ketenaga kerjaan. Ya bagus, berarti jadi rakyat yang bagus mendukung program negara gitu. Jadi bapak yang baik. Jadi bapak yang baik gitu ya. Nah, untuk masalah BPJS kesehatan sekarang di RBPI juga sudah ada kepengurusan. Jadi kalau teman-teman punya masalah dengan BPJS kesehatan juga bisa minta tolong sama Hari. Gitu. Ada lagi yang mau tanya soal agen perisai, mungkin ada yang berniat mau jadi agen perisai, lumayan buat tambahan-tambahan uang jajan. Tapi kayaknya muka-mukanya nggak butuh uang sih. Dari semalam ketemunya muka-muka sejahtera nih kayaknya nih. Sebenarnya cuma mukanya aja yang sejahtera. Otaknya enggak. Gitu. Untuk JHT itu, Bu. JHT teman-teman kalau ada yang kesulitan mencairkan JHT boleh minta tolong ke kita juga. Insya Allah sejauh ini bisa ditangani. Bahkan ketika ada perusahaan yang nunggak sehingga teman-teman nyangkut nih datanya. Jadi kalau perusahaan nunggak tuh itu kan ada gini, perusahaan kan melanggar nih, ada teman-teman dapat slip gaji kan dipotong, ternyata tidak dibayarkan oleh perusahaan. Itu banyak perusahaan yang bandel. Nah, karena perusahaannya nunggak, jadi haknya teman-teman nggak bisa dipakai, nggak bisa dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Bisa nggak diurus, Bu? Bisa. Gitu. Banyak tuh perusahaan yang kayak gitu. Nah, kalau ada perusahaan yang kayak gitu laporkan, karena itu ada namanya sanksi pidana. Gitu, ada sanksi pidananya. Atau perusahaan yang punya karyawan 500, 300-nya terdaftar, 200-nya enggak, itu juga pidana. Gitu. Ada yang mau tanya lagi, misalnya rumahnya di Lampung, kecelakaannya ada di Tasik gitu, Tasikmalaya. Itu ada biaya penggantian orangnya kalau sudah meninggal, mayatnya, atau kalau misalnya dia kecelakaan orangnya mau dibawa pakai ambulan, pakai pesawat atau pakai kapal laut, itu nanti dirembes, diganti biayanya sama BPJS Ketenagakerjaan. Ini kalau saya nggak salah ya, biaya penggantian mengantar pasien atau mengantar mayat itu ambulan maksimal berapa, Har? Sekarang 10 jutaan ya maksimal tuh. Enggak nyampe 10 juta, Har, kalau ambulan. Terus pesawat ada maksimalnya sih, ada batas maksimalnya. Terus kalau kapal laut juga saya lupa sih angkanya, tapi ada penggantian. Nah, sekarang ada aturan baru. Kalau teman-teman baru daftar 2 bulan terus meninggal dunia, itu nggak dapat santunan kalau belum 3 bulan. Jadi kalau di bawah 3 bulan ikut BPJS Ketenagakerjaan terus meninggal dunia, itu cuma dapat penggantian biaya pemakaman 10 juta. Tapi kalau sudah lewat dari 3 bulan kepesertaan, meninggal karena sakit dapat 48 juta. Kalau meninggal karena kecelakaan kerja dapat 70 juta dan beasiswa 2 orang anak. Lumayan ya, Bu, buat nikah lagi ya. Berarti intinya yang tenaga kerjaan ini banyak buat kecelakaan ya. Iya, kalau BPJS Kesehatan untuk sakit dari dalam diri, ya kan, misalnya pusing, jantung, asam lambung, sakit gigi dan sebagainya, melahirkan. Tapi kalau BPJS Ketenagakerjaan itu biaya yang dibayarkan ketika teman-teman mengalami kecelakaan dalam bekerja. Gitu ya, jangan ketuker ya. 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 Nah. Yang selesaikan. bisa dibicarakan. Nah, pertama nih, masyarakat Indonesia itu jorok banget dalam melakukan administrasi kependudukan. Kadang saya nemu aja pengemudi nih ya, anggota sendiri kadang yang digandeng ke pesta siapa, ke kondangan, di buku nikah beda lagi namanya, ya kan? Ya kan, terus sehingga apa? Sehingga ketika terus anggota kita itu pernah kita di Cianjur, ada anggota RBPI meninggal, itu istrinya 2, yang satu baru diceraikan,
ya kan? Tapi di buku nikah masih yang diceraikan nih. Jadi cerai apa tuh namanya? Nah, dia sudah nikah lagi. Jadi santunannya harus dikasih ke siapa? Kan bingung tuh. Nah, jadi tolong administrasi yang tertib ya. Yang di buku nikah siapa namanya, yang di kakak harus sama, yang digandeng harus sama ya Mas. Yang lain-lain. Nanti kalau terjadi sesuatu bingung santunannya dikasih ke siapa. Terus kalau misalnya tadi pertanyaannya kalau ada dokumentasi yang kurang bagaimana Bu? Biasanya nih tadi yang Masnya bilang ada hal-hal di Indonesia yang bisa dikomunikasikan, tapi untuk bisa mengkondisikan yang dikomunikasikan itu Anda harus punya jaringan yang bagus juga, karena hidup di Indonesia kalau nggak punya jaringan, nggak ganteng, nggak kaya, nggak pinter, nggak didengar kita gitu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Tapi kalau misalnya jaringannya bagus, komunikasinya bagus, insya Allah ada solusi. Misalnya Bu, surat kematian ya Har ya, surat kematiannya hilang atau apa gitu kan, sedangkan meninggalnya sudah beberapa tahun yang lalu, itu salah satu solusinya adalah cukup foto makamnya. Masalahnya hari ini itu banyak orang yang mengaku dirinya meninggal sehingga biar narik santunan. Itu nggak boleh, tiba-tiba bikin makam palsu, begitu dibongkar nggak ada tuh mayatnya. Itu banyak begitu ya. Nah, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan santunan karena kecelakaan atau kematian akibat bunuh diri. Tetapi tolong jangan jadi inspirasi nih. Ya, tolong. Jangan dibilang ya. Gitu. Jadi tolong dokumen administrasinya teman-teman dirapihkan juga. Karena kita udah sering banget bantuin ketika meninggal itu terjadi sengketa, rebutan hak asuh anak lah, rebutan apa. Kalau misalnya ahli warisnya istri sudah meninggal terus nggak punya siapa-siapa, punya anak masih kecil, itu siapa yang terima uang santunannya Bu? Biasanya orang tua udah nggak ada. Nah itu cari lagi nih siapa nih yang berhak kayak gitu. Nah itu juga bisa ribut-ribut juga. Kalau soal uang itu udah ribut pasti gitu. Tapi kalau kecelakaan kerja, insya Allah kalau ada dokumen yang kurang itu bisa dibicarakan, bisa ada penggantinya, bisa ya lewat kami dulu. Biasanya kalau lewat BPJS agak susah. Itu namanya form JKK. Form JKK itu ada JKK 1, JKK 2, JKK 3. JKK 1, JKK 2 itu diisi oleh perusahaan atau oleh wadah perisainya. Nah, JKK 3 ini itu biasanya resume medis ya. Ya Har. Resume medis memang ditandatangani oleh dokter. Gitu. Nah, itu kan soal komunikasi aja sih Mas. Kalau menurutku sejauh ini kita nggak ada masalah sama itu. Masalahnya saya pernah ketemu seperti itu. Ya berarti nggak bagus komunikasinya itu. Apa ya? Kayaknya itu bisa kok. Karena itu melanggar itu kalau misalnya nggak mengeluarkan. Kalau betul ya, kalau betul terjadi kecelakaan kerja. Betul terjadinya kalau dokumentasi maka itu silakan polisi. Berarti ini ya reimburse ya. Itu kasusnya reimburse.
semoga semakin lancar. Amin. Amin.